pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wah News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola Asia. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi meminta jaminan keamanan jelang laga panas kontra Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola internasional. Barcelona resmi melunasi seluruh utang gaji era pandemi COVID-19 termasuk kepada Lionel Messi yang menerima pembayaran sebesar 903 miliar rupiah. Pemirsa, inilah Wah News Bola selengkapnya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi meminta jaminan keamanan penuh jelang laga panas kontra Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pertandingan kedua tim akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Juli 2025. Federasi Sepak Bola Malaysia meminta jaminan keamanan penuh bagi Timnas U23 Malaysia yang akan berlaga di ajang Piala AFF U23 2025 di Indonesia. Permintaan ini muncul menyusul panasnya rivalitas dengan Timnas Indonesia yang akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam turnamen yang digelar mulai pertengahan Juli 2025, Malaysia tergabung di grup A bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei. Laga penentuan antara Indonesia U23 dan Malaysia U23 akan digelar pada 21 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Malaysia Nur Asman Rahman menyatakan bahwa aspek keamanan menjadi perhatian utama pihaknya. Ia menegaskan FAM ingin memastikan seluruh pemain dan ofisial timnas Malaysia dapat bertanding dengan kondisi aman dan nyaman selama berada di tanah air. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menyita perhatian. Atmosfer pertandingan kedua tim kerap diwarnai tensi tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan. FAM menyoroti kejadian terakhir pada September 2019 saat laga kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion GBK, di mana Malaysia menang 3-2 atas Indonesia. Usai pertandingan tersebut, sejumlah insiden terjadi, termasuk supporter Malaysia yang sempat tertahan di dalam stadion, serta pemain yang harus meninggalkan area menggunakan kendaraan taktis atau rantis milik kepolisian demi alasan keamanan. FAM pun tidak ingin insiden serupa terulang, terlebih dalam kompetisi level U23 yang melibatkan pemain muda. Mereka berharap PSSI dan panitia lokal dapat menyediakan pengamanan maksimal sepanjang turnamen berlangsung. Piala AFF U23 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda di kawasan Asia Tenggara. Duel Indonesia versus Malaysia di laga terakhir fase grup diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling panas dalam turnamen ini. Selain syarat gengsi, laga tersebut juga kemungkinan menentukan nasib kedua tim untuk melaju ke babak selanjutnya. Dengan latar sejarah rivalitas panjang dan atmosfer penuh tekanan, laga ini dipastikan akan menyedot perhatian besar. Oleh karena itu, faktor keamanan menjadi krusial demi kelancaran jalannya pertandingan dan nama baik turnamen.
Barcelona resmi melunasi seluruh utang gaji era pandemi COVID-19, termasuk kepada sang legenda Lionel Messi yang menerima pembayaran sebesar 903 miliar rupiah. Total utang sebesar 2,2 triliun rupiah itu juga mencakup pembayaran kepada pemain lain dan mantan pelatih. Setelah bertahun-tahun menanggung utang gaji akibat krisis finansial selama pandemi COVID-19, FC Barcelona akhirnya menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada para pemain dan stafnya. Salah satu yang mendapat pelunasan terbesar adalah sang legenda klub, Lionel Messi. Dilansir dari sejumlah media Spanyol, total utang Barcelona mencapai 121 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Utang ini berasal dari gaji serta bonus yang tertunda sejak tahun 2020, masa ketika pandemi global melumpuhkan operasional klub-klub Eropa termasuk Blaugrana. Pada masa itu, Barcelona terpaksa menunda pembayaran gaji pemain demi menjaga stabilitas finansial. Situasi klub diperparah oleh krisis keuangan warisan dari era kepemimpinan Presiden Josep Maria Bartomeu, yang menyisakan bunga-bunga besar dari pembelian pemain dan kebijakan belanja tidak berkelanjutan. Kini di bawah manajemen baru yang lebih sehat secara ekonomi, Barcelona berhasil menuntaskan seluruh tanggungan tersebut. Lionel Messi menjadi penerima terbesar dengan nilai pelunasan mencapai 47,6 juta euro atau sekitar 903 miliar rupiah. Pemain lain yang turut menerima pelunasan adalah Samuel Umtiti dengan jumlah 9,9 juta euro, serta Sergio Busquets, Jordi Alba, Anthony Griezmann, dan Philippe Coutinho, yang masing-masing mendapat sekitar 6 juta euro. Tak hanya itu, mantan pelatih Ronald Koeman juga menerima pembayaran dengan nominal serupa. Pelunasan ini tak hanya menyasar para pemain bintang, tetapi juga mencakup staf teknis dan sejumlah pemain dari tim Barcelona B. Langkah ini menjadi sinyal bahwa kondisi keuangan klub mulai kembali stabil setelah bertahun-tahun berada dalam tekanan krisis. Lionel Messi sampaikan pesan terakhir usai Inter Miami tersingkir dari Piala Dunia antar klub 2025. Klub asal Amerika Serikat itu kalah telak 0-4 dari Paris Saint-Germain di babak 16 besar. Messi mengaku tak terkejut dengan hasil tersebut dan tetap bangga dengan perjuangan timnya. Lionel Messi menyampaikan pesan terakhir di ajang Piala Dunia antar klub 2025 setelah Inter Miami tersingkir usai mengalami kekalahan telak dari Paris Saint-Germain. Bermain di babak 16 besar, tim wakil Amerika Serikat itu dipaksa menyerah 4 gol tanpa balas oleh juara Liga Champions Eropa tersebut. Laga yang digelar di babak gugur itu tak menghadirkan kejutan. PSG tampil dominan sejak menit awal dan mengamankan kemenangan lewat 4 gol yang semuanya tercipta di babak pertama. Joao Neves mencetak 2 gol, sementara gol lainnya berasal dari bunuh diri Thomas Aviles dan tendangan Achraf Hakimi di masa injury time.
Lionel Messi yang tampil sejak awal laga tak bisa berbuat banyak. Meski begitu, ia mengaku tidak terkejut dengan hasil tersebut. Ia menyadari betul kualitas lawan yang mereka hadapi. Kekalahan ini membuat langkah Inter Miami harus terhenti lebih awal. Mereka menghadapi PSG di babak 16 besar setelah hanya finish sebagai runner-up grup A. Padahal, skuad asuhan Javier Mascherano sempat berpeluang menjadi juara grup jika mampu mempertahankan keunggulan 2-0 atas Palmeiras di laga terakhir fase grup. Sayangnya, keunggulan tersebut buyar dan mereka akhirnya hanya finish di posisi kedua. Andai berhasil menjadi juara grup, Inter Miami akan menghadapi lawan yang relatif lebih ringan yakni Botafogo di babak 16 besar. Namun takdir membawa mereka langsung bertemu raksasa Eropa PSG yang tak memberi ampun di lapangan. Bagi Messi, laga ini menandai salah satu penampilan terakhir di kompetisi besar antar klub. Meski hasilnya pahit, sang mega bintang asal Argentina tetap mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya dan berharap Inter Miami bisa belajar dari pengalaman ini untuk terus berkembang di level internasional. Calon lawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi tersingkir di perempat final Piala Emas 2025 usai kalah 0-2 dari Meksiko. Kekalahan ini terjadi jelang pengundian putaran keempat yang akan digelar pada 17 Juli 2025. Timnas Arab Saudi yang berstatus calon lawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menelan kekalahan pahit dalam perempat final Piala Emas 2025. Menghadapi Meksiko di State Farm Stadium Arizona, Amerika Serikat, Minggu 29 Juni 2025, Arab Saudi kalah dengan skor 0-2. Arab Saudi tampil di Piala Emas 2025 sebagai tim undangan. Turnamen 2 tahunan ini digelar di Kanada dan Amerika Serikat berlangsung dari 14 Juni hingga 6 Juli 2025. Skuad asuhan Hervé Renard tergabung di grup D bersama tuan rumah Amerika Serikat, Trinidad dan Tobago, dan Haiti. Mereka melaju ke babak perempat final sebagai runner-up grup setelah meraih satu kemenangan atas Haiti 1-0, satu hasil imbang melawan Trinidad Tobago 1-1, dan satu kekalahan dari Amerika Serikat 0-1. Namun langkah mereka terhenti di perempat final. Dua gol kemenangan Meksiko dicetak oleh Alexis Vega Rojas pada menit ke-49 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Abdullah Madu pada menit ke-81. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi Arab Saudi yang kini mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi menjadi satu dari 6 tim yang telah memastikan tempat di putaran keempat kualifikasi bersama Indonesia, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Tim-tim tersebut akan diundi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Qatar dan Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah untuk fase ini.
Meski undian baru akan digelar pada 17 Juli 2025 dan belum ada regulasi resmi yang diumumkan, terdapat spekulasi bahwa tim-tim yang pernah bertemu di putaran ketiga bisa saja kembali bersua di fase ini. Jika Arab Saudi menempati pot 1 dan Indonesia berada di pot 3, peluang keduanya tergabung dalam satu grup terbuka lebar. Juara dari masing-masing grup akan langsung meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Kekalahan Arab Saudi dari Meksiko di ajang Piala Emas ini bisa menjadi sinyal bagi skuad Garuda untuk terus memperkuat diri. Timnas Indonesia perlu memanfaatkan momentum dan menyiapkan strategi terbaik jika harus menghadapi salah satu raksasa Asia tersebut di babak krusial mendatang. Timnas U17 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto mulai mematangkan persiapan jelang Piala Dunia U17 2025. Sebanyak 34 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan lanjutan di Bali mulai awal Juli. Garuda Muda tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia dalam turnamen yang digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Timnas U17 Indonesia terus mematangkan persiapan jelang tampil di ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Di bawah komando pelatih kepala Nova Arianto, skuad Garuda Asia akan kembali menjalani pemusatan latihan lanjutan pada awal Juli mendatang. Nova Arianto menyampaikan bahwa sebanyak 34 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Dari jumlah tersebut, 23 pemain merupakan nama-nama sebelumnya tampil di Piala Asia U17 2025. Sementara sisanya merupakan wajah baru yang dipantau dari kompetisi lokal maupun luar negeri. Meski begitu, Nova belum merinci daftar nama pemain secara lengkap kepada publik. Sebagai bagian dari agenda persiapan, skuad racikan Nova Arianto bakal bertolak ke Bali guna menjalani latihan intensif mulai awal Juli nanti. Bali dipilih sebagai lokasi latihan karena dinilai memberikan suasana kondusif bagi perkembangan fisik dan mental pemain muda. Pemusatan latihan ini menjadi bagian penting dari agenda besar Garuda Muda jelang berlaga di Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan tim secara maksimal. Garuda Muda akan menjalani sejumlah pemusatan latihan di dalam dan luar negeri serta melakoni laga uji coba internasional untuk mengasah kesiapan skuad. Timnas U17 Indonesia sendiri memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 setelah tampil impresif di Piala Asia U17 2025. Dalam undian fase grup, Garuda tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia yang merupakan negara debutan. Brasil dipastikan menjadi lawan terberat dengan status juara 4 kali turnamen ini. Tantangan besar sudah menanti, namun Nova Arianto optimis timnya bisa memberikan perlawanan terbaik. Piala Dunia U17 2025 menjadi edisi ke-20 dari turnamen tersebut dan akan menjadi momen penting bagi perkembangan sepak bola usia muda Indonesia di level internasional.
Bali United menggelar latihan perdana di bawah arahan pelatih anyar asal Belanda, Johnny Jansen. Momen ini menjadi tanda dimulainya era baru Serdadu Tridatu dengan sebanyak 26 pemain berlatih di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Dalam rangka persiapan menghadapi kompetisi musim ini, Bali United mulai menggelar latihan perdana di pusat latihan mereka, Bali United Training Center di Gianyar, Bali. Latihan ini sekaligus menjadi ajang uji racikan strategi dari pelatih baru, Johnny Jansen, yang ditunjuk menggantikan Stefano Kugura alias Coach Teko yang resmi meninggalkan tim. Pada sesi latihan awal ini, pelatih langsung menggenjot fisik 26 pemain yang hadir. Latihan intensif juga difokuskan pada penguatan ketahanan fisik dan kecepatan reaksi. Tak hanya itu, Coach Jansen turut menerapkan fase permainan cepat dan akurat yang menjadi ciri khas sepak bola modern demi membentuk ritme permainan yang dinamis untuk tim Bali United. I hope that Eliano is going to play this year very good, and he play a lot of matches for Pek Zwolle, for the national team. And in the future, if he has think about to come to Bali, then the door is standing open for him. Lose, yeah? Yeah, they lose 2-1 from England. So, yeah, that's too bad for them. But Jeffrey will come, he will fly on Sunday evening, and I will be here on Monday, and I think that Tuesday he will be on the pitch. Meskipun belum diberikan target spesifik untuk musim mendatang, Coach Jansen menyatakan komitmennya untuk memberikan hasil terbaik dan membawa Bali United tampil kompetitif. Selain mendatangkan pelatih baru, manajemen Bali United juga berencana merekrut tambahan pemain asing. 2 pemain asal Inggris kabarnya telah dipanggil untuk memperkuat lini Bali United. Bahkan, beredar rumor bahwa Bali United tengah mengupayakan kedatangan Eliano Rangers yang disebut-sebut akan menjadi amunisi baru dalam memperkuat tim. Tidak hanya menggelar latihan intensif, dalam waktu dekat, Coach Jansen juga telah merencanakan beberapa laga uji coba. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Cup.